Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan metodologi SDLC Waterfall dan Agile dalam rancangan pengembangan sistem informasi kepatuhan untuk tugas UAS dari MK Analisis Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Heru Kurnawan MKOM. Lanjut di sini perbandingan metodologi SDLC Waterfall dan Agile dalam rencana pengembangan sistem informasi kepatuhan. Sebelum kita lebih lanjut pembahasannya, perkenalkan nama saya Muhammad Jimli Sidki dengan NIM 701230391 dari kelas 4D Sistem Informasi. Lanjut, daftar isi, ada beberapa daftar isi yang akan kita bahas ke depannya, yaitu dari latar belakang, batasan, teknik pengumpulan data, pemodelan sistem, model pengembangan sistem, tabel pertandingan, dan kesimpulan. Lanjut ke latar belakang. Latar belakang dalam era digital, sistem informasi kepatuhan menjadi kebutuhan strategis bagi bank syariah untuk menjawab dinamika regulasi dari OJK, DSN, MUI, dan BI. Kemudian, metodologi pengembangan sistem berperan penting dalam efisiensi proyek. Kemudian, waterfall dikenal dengan proses yang sistematis dan dokumentasi formal, namun tidak adaptif terhadap perubahan. Agile menawarkan fleksibilitas tinggi dan iterasi cepat, namun kurang cocok untuk proyek yang butuh pelacakan regulasi ketat. Kemudian identifikasi masalahnya, yaitu bagaimana sih kelebihan dan kekurangan dari metodologi waterfall dan agile, dan bagaimana sih model pengembangan apa yang paling efektif untuk sistem informasi kepatuhan yang tunduk pada regulasi syariah yang dinamis. Kemudian batasan, tujuan, dan manfaat penelitian. Kita bahas satu-satu, yaitu batasan penelitian, yaitu studi terbatas pada sistem informasi kepatuhan di sektor perbankan syariah saja. Kemudian fokus pada aspek metodologi pengembangan sistem, bukan teknologi implementasi. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu menganalisis karakteristik dan efektivitas masing-masing model waterfall dan agile. Kemudian menentukan metodologi terbaik atau kombinasi keduanya hybrid untuk pengembangan sistem informasi kepatuhan. Manfaat penelitian yaitu teoritis, menambah literatur pengembangan sistem dalam konteks regulasi syariah. Kemudian praktis, memberikan acuan kepada tim IT dalam pemilihan metodologi pengembangan proyek sistem di sektor keuangan. Teknik pengumpulan data pada jurnal yang saya bedah, yaitu jenis penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif. Sumber datanya terdapat 3, yaitu primer, sekunder, dan instrumen. Dari primer, wawancara mendalam dengan developer dan manajer proyek BSI, dan kuesioner pada 60 responder menggunakan rumus Lokin MOE 2%. Kemudian sekunder, studi dokumentasi internal PTO 2022 sampai 2024. Kemudian literatur ilmiah, jurnal, dan kebijakan regulasi OJK. Dari segi instrumen, panduan wawancara, lembar observasi, forum kuesioner digital, yang sering kita gunakan atau yang sering kita kenal Google Form. Kemudian pemodelan sistem, UML, use case, aktor utamanya yaitu admin sistem, auditor internal, pegawai operasional. Use case utamanya yaitu login dan autentikasi, kemudian input data pelapor kepatuhan, validasi dokumen oleh auditor, kemudian pengiriman notifikasi otomatis jika terjadi pelanggaran, dan pembuatan laporan audit dan arsip regulasi. Dari model pengembangan sistemnya yaitu menggunakan hybrid, waterfall, dan agile. Alasan pemilihannya yaitu waterfall dipakai untuk tahap awal analisis perancangan yang memerlukan dokumentasi dan approval formal, sedangkan agile digunakan pada tahap pengembangan modul dan notifikasi agar lebih adaptif terhadap perubahan regulasi. Nah, pendekatan hybrid ini menggabungkan dokumentasi formal untuk audit dan fleksibilitas interaktif untuk pengembangan yang lebih cepat. Nah, di sini kan tadi di awal apa sih keunggulan dari mana sih yang lebih unggul, waterfall atau agile? Di sini ada tabel perbandingannya. Dari segi tahapan, waterfall linear dan berurutan, sedangkan agile interaktif dan incremental. Kemudian dari segi dokumentasi lengkap, waterfall lengkap dan detail, sedangkan agile minimal dan fleksibel. Kemudian dari segi fleksibilitas, waterfall rendah, sulit diubah di tengah jalan, sedangkan agile tinggi, mudah diubah saat sprint berjalan.
Kemudian kesesuaian regulasi dari waterfall baik untuk regulasi tetap, sedangkan agile baik untuk regulasi dinamis. Justru ini lebih berbeda. Kemudian dari segi keterlibatan user, waterfall terbatas umumnya di awal, sedangkan agile sangat intens sepanjang proyek. Nah, di sini yang lebih penting waktu dan biaya. Dari waterfall stabil tapi lambat, sedangkan agile dinamis bisa lebih cepat jika efisien. Kemudian kesimpulannya yaitu tidak ada metodologi yang mutlak unggul dalam semua situasi waterfall. Semua situasi waterfall unggul dalam dokumentasi dan struktur, cocok untuk proyek dengan kebutuhan tetap dan terkontrol. Sedangkan agile unggul untuk fleksibilitas dan kolaborasi, cocok untuk proyek dengan kebutuhan dinamis. Pendekatan hybrid direkomendasikan untuk sistem informasi kepatuhan di lingkungan perbankan syariah karena mampu mengakomodasikan dokumen dan adaptasi perubahan. Ini adalah referensi dari hasil jurnal saya dan hasil bedah jurnal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.